Para siswa yang dirahmati Allah, baiklah selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan cara berpikir kritis atau berpikir kritis secara Islami, yaitu Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Pada bagian ini ya, Anda harus bisa membaca dengan benar ayat tersebut, membaca dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi hukum bacaan ayat tersebut. Kemudian Anda dapat menerjemahkan dengan benar ayat tersebut. Kemudian yang keempat, setelah dibaca Anda dapat menghafalkan ayat tersebut. Kemudian yang kelima, Anda dapat menganalisis, ya, menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Itu hal yang harus kita raih dan kita bahas pada materi Al-Quran yang berkaitan dengan berpikir kritis secara Islami. Baik, kita bacakan dulu ayatnya, nanti bisa diikuti dan Anda di rumah bisa mengulang-ulang pembacaan dengan benar, ya. Pertama, baca dengan benar. Yang punya kemampuan membaca dengan indah qiraat silahkan, ya. Yang belum memiliki kemampuan, boleh Anda baca. Yang penting benar hukum bacaannya, ya, benar tajwidnya, benar makhrajnya. Ya, silakan disimak pembacaan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul azim. Ya, silakan Anda membaca berulang-ulang sampai dengan lancar, benar tajwidnya,
benar makhrajnya ya. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi hukum bacaan. Nanti Anda bisa lihat di buku tajwid, banyak terbitan ya dari beberapa penerbit, silakan dibeli, dilihat atau Anda pinjam ke perpustakaan yang menjelaskan tentang hukum bacaan dari Al-Quran ini. Mungkin secara sederhana sebagian dapat saya sampaikan pada sesi ini ya. Inna itu dibaca gunnah ya, dengung, ditahan, dua ketuk dan suaranya berdengung keluar dari hidung ya. Itu gunnah, itu dengung, suara keluar dari hidung. Fi-nya itu adalah mad tabi'i, huruf fa yang berbaris kasroh berhadapan dengan ya mati, maka fi itu dibaca panjang sampai 2 harokat. Fi ya. Khalqis samawati, di kata as-samawat itu ada alif lam asy-syamsiyah. Kenapa? Karena lamnya tidak dibaca ya, dan salah satu tanda alif lam syamsiyah itu ada tanda tasdid ya di huruf sinnya. Itu adalah alif lam asy-syamsiyah. Tidak dibaca al-sam tapi dibacanya as-samawati. Nah, kalau wal ardi itu walnya itu alif lam qamariyah. Kenapa lamnya dibaca dengan jelas? As-samawat tidak dibaca sin lamnya, dan kalau di wal ardi itu lamnya sangat jelas kedengaran dibaca wal ardi. Kalau wakhtilafi lamnya sama, itu mad tabi'i, di depan lam ada alif, dipajangkan 2 ketuk. Wakhtilafil laili, terus wan nahari la ayatin. Nah, kata la'a itu mad badal karena di atas alif ada fathah yang berdiri ya. Badal artinya pengganti alif. Alifnya dinaikkan dan jadi bentuknya seperti fathah yang berdiri ya. La ayatil li. Nah, itu tanwin menghadapi lam, maka dibaca idgham bila gunnah ya, idgham bila gunnah. Tanwin bertemu lam, maka tan itu masuk, tetapi pembacaan tidak didengungkan ya. Kalau idgham bi gunnah itu masuknya dengan dengung, dibacakan dengan dengung, tapi kalau ketemu lam dan huruf yang menghadapi huruf ro, maka tanwin itu tidak dengung tapi dibaca jelas ya. La ayatil liulil albab. Itu satu ayat yang kita bahas tajwidnya. Nah, silakan untuk ayat yang kedua, silakan Anda tentukan, Anda kaji, Anda pelajari tentang tajwid dari ayat yang kedua, ayat 191. Ya, silakan dipelajari lagi. Itu yang pertama adalah membaca dengan benar. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi, menjelaskan hukum bacaannya, dan sekaligus nanti dipraktekkan dalam pembacaan itu. Nah, kemudian yang ketiga, tentang terjemah ya, arti. Nah, silakan untuk arti ini Anda buka Al-Quran yang ada terjemahan per kata ya. Sekarang banyak sekali beberapa penerbit Al-Quran
yang sudah mencantumkan arti kata di bawah lafadznya. Ya, silakan, itu akan mempermudah Anda untuk menerjemahkan suatu ayat. Kita sampaikan di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata inna artinya sesungguhnya, ya. Sesungguhnya, fi di dalam. Inna sesungguhnya, fi di dalam, khalqi itu penciptaan, as-samawat langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafi dan pergantian, al-laili malam, wa nahari dan siang, la ayatin benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab bagi orang-orang yang berfikir atau yang berakal. Ya, saya ulangi dari awal. Inna sesungguhnya, fi di dalam atau dalam, khalqi penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafi dan pergantian, alaili malam, wa nahari dan siang, la ayatin benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab bagi orang-orang yang berfikir atau orang yang berakal. Ayat di bawahnya, ayat yang kedua, alladzina yaitu orang-orang, yazkuruna mereka mengingat Allah, qiyaman dikala dia berdiri, wa qu'udan dan dikala dia duduk, wa ala junubihim dan dikala dia berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan, fi dalam khalqi penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami, ma tidaklah khalaqta engkau ciptakan, hadza ini, bautilan dengan sia-sia. Subhanaka maha suci engkau, maha suci Allah, fakina maka jagalah kami, adzabannar dari siksa neraka. Ya, saya ulangi yang ayat yang kedua, ayat 151. Alladzina yaitu orang-orang, yazkuruna Allah mereka mengingat Allah, qiyaman dikala dia berdiri, wa qu'udan dan dikala dia duduk, wa ala junubihim dan dikala dia sedang berbaring atau tertidur, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan, fi dalam khalqi penciptaan, as-samawat langit, wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ma khalaqta tidaklah engkau ciptakan, hadza ini, bautila dengan sia-sia. Subhanaka maka maha suci engkau ya Allah, fakina adzabannar maka jagalah kami, maka peliharalah kami, adzabannar dari siksa neraka. Nah, itu adalah terjemah, ya, arti perkata dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 150 sampai 151. Nah, kemudian untuk yang keempat, menghafal, silahkan. Anda di rumah atau di saat ada waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong, Anda hafalkan ayat ini sehingga pada pertemuan berikutnya Anda sudah punya kemampuan untuk membaca dengan benar tanpa melihat
ayatnya, tapi Anda sudah hafal di luar kepala, ya. Insya Allah kalau sungguh-sungguh melakukannya maka Anda akan hafal, sekaligus nanti akan hafal artinya, hafal tajwidnya, ya, gitu. Nah, sekalian yang dirahmati Allah, para siswa kelas 12 SMA Negeri Tangerang. Nah, kemudian yang berikutnya, kita harus mampu menganalisis, memahami tentang makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Baik, secara garis besar akan saya sampaikan tentang makna ayat ini, dan nanti Anda lengkapi, ya. Anda lengkapi dengan pendekatan kitab tafsir yang lainnya. Nanti bisa ke rumah saya. Di rumah ada 3 kitab tafsir yang bisa dijadikan rujukan dalam memahami suatu ayat. Ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Al-Marogi, setelah lagi tafsir Fi Zilalil Al-Quran. Ya, silakan Anda bisa lihat dan Anda boleh meminjamnya. Setelah selesai nanti bisa dikembalikan. Baik, kandungan yang pertama ayat ini, pertama dari kalimat inna fi khalqis samawati wal ardi la ayati liulil albab. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan langit, Allah pun telah menciptakan bumi, dan Allah pun telah melakukan pergantian malam dan siang. Malam kemudian siang, siang nanti timbul malam, dan pagi hari akan siang lagi. Terus berputar setiap itu. Selang 12 jam akan lakukan. Nah, itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, bagi orang yang mampu menggunakan pikirannya. Jadi Allah itu telah menciptakan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Nah, dalam proses ini itu merupakan tanda-tanda bukti kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Artinya, bagi orang yang berpikir menggunakan akalnya, ketika dia mempelajari tentang proses penciptaan langit dan bumi, ada juga pergantian malam dan siang, maka orang yang berpikir itu dapat menemukan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi dia yakin Allah itu ada, dan Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar. Itu satu di kandungan surat 190, ya. Itu jadi ulil albab, orang yang berpikir akan menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam proses penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Nah, sekarang tugas Anda adalah menjelaskan apa manfaat keberadaan langit bagi manusia, manfaat bumi bagi manusia, dan manfaat adanya pergantian malam dan siang bagi manusia. Itu tugas Anda yang dikerjakan. Apa manfaat, tujuan Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, serta Allah mengadakan pergantian malam dan siang, ya. Itu tugas yang pertama yang harus Anda lakukan dalam menganalisis, memahami Ali Imran ayat 190. Nah, kemudian ayat yang kedua yang berbunyi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini menjelaskan tentang karakteristik seorang ulil albab. Ya. Di ayat yang kedua ini itu menjelaskan tentang karakteristik sikap perilaku orang-orang yang dikatakan ulil albab atau orang-orang yang berfikir. Nah, karakteristik yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dikala dia sedang berdiri, sedang beraktivitas, wa qu'udan dikala dia sedang duduk, sedang beristirahat, wa ala junubihim ketika dia sedang berbaring. Jadi ulul albab itu pertama bahwa orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dia senantiasa berzikir mengingat Allah. Dikala dia sedang bekerja, ya, beraktivitas, qiyaman, ketika dia sedang istirahat, terduduk, kemudian dia sedang berbaring, tertidur, dia selalu berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena dengan berzikir kepada Allah akan diraih sebuah ketenangan jiwa. Ala bizikrillahi tatsma'innul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, ya. Terus yang kedua, orang yang berzikir akan terjaga dari perbuatan maksiat kepada Allah. Karena yakin Allah dekat dengan dirinya. Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Maka ketika dia yakin Allah maha melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita katakan, maka dia tidak akan berani berbuat maksiat kepada Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Itu satu karakteristik orang yang berakal atau berfikir atau ulil albab. Karakteristik yang kedua adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang senantiasa memikirkan proses dan keberadaan langit dan bumi. Jadi yang kedua, ulil albab adalah orang selalu berfikir tentang prosesnya dan tentang keberadaannya, tentang fungsi dari langit dan bumi itu. Dia akan menggunakan akalnya, menggunakan sains dan teknologinya untuk terus mempelajari tentang keadaan langit bumi dan serta proses yang terjadi. Kemudian yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dari kajian dia tentang alam semesta secara total, langit dan bumi dan seisinya, dia yakin tidak ada satupun yang sia-sia. Semua ciptaan Allah itu bermanfaat bagi manusia, apapun bentuknya.